Lagi kira-kira 50, dadi 200.000 sih durung dipangan. Oh regane 250 tak sini mangan mok semono tok. La ilaha illallah. Iki kok gak ning gone kutha gedhe tak royok tak entekno iku ngono. Mane-mane. Ayo ditraktir ning gone kutha ya isin-isin delok mawon iki. Ya Allah, mane-mane kok Amerika. Lho, sampean sudah? Sudah. Lho kok sudah? Ya sudah, yang penting kiai menikmati. Terus ki ambek ngetas cilik niku ditokno tas. Ngetokno pilih. Pilih luwih akeh timbangane sapi niki wong. Pilih pirang-pirang. Kok pilihnya banyak sekali? Iya Pak Kiai. Ini untuk asam urat, ini kolesterol. Iya. Mulane kok gak glegeken belas. Tak enteni mangan ora glegeken, malah ora entek. Masya Allah. Jadi aku pikir-pikir, kok anu Pak Jaya kae, Masya Allah, mangan mbek sego mbek sambel mbek gereh ngono ae glegekane kaya ngono. Alhamdulillah kaya ngono. Iki kancaku mangan 250.000. Gak entek mau dipangan 50 tok. Jadi kita kalau mau mikir sebetulnya banyak hal yang kita sebetulnya geli melihat kelakuan kita sendiri. Karena apa? Karena konsep-konsep kita tentang Gusti Allah, tentang agama, dan segala macam. Kita sekarang melihat agama itu apa? Saya pernah di depannya forum kiai-kiai itu, saya pada zaman dulu itu kan partai cuma 3. Partainya Pak Nur Ahmad ini sing menangan dewi, Golkar, P3, PDI, 3. Wah waktu itu wah rame itu, podo Islami podo NU-ne geger mergo sitoke P3 sitoke Golkar PDI. Jadi saya waktu itu sedang memasyarakatkan khitoh NU. Saya tanya Pak Kiai-Kiai itu, sebetulnya P3, Golkar, PDI itu wasilah apa goyah? Wasilah itu sarana, goyah itu tujuan. Jadi kalau kita tujuannya ke Jakarta, kereta api, pesawat, bis itu wasilah. Kita mampir Semarang itu juga wasilah. Cirebon wasilah. Karena goyahnya adalah Jakarta. Pertanyaan saya tadi, P3, Golkar, PDI itu wasilah apa goyah? Mereka serempak, mboto rubuh, wasilah, tegas, wasilah. Saya membenarkan, ya betul, itu memang wasilah. Bab kalau kita anggap goyah, maka kalau kita Golkar, P3 kita tidak anggap orang Indonesia. Demikian sebaliknya, kalau kita PDI dan PDI kita anggap goyah, maka selain PDI kita anggap bukan orang Indonesia. Pertanyaan saya terus saya tingkatkan lagi. NU, Muhammadiyah, Wasliyah, seperti itu wasilah apa goyah? Jawabannya wasilah, tapi tidak setegas tadi. Wasilah agak pelan. Kompak tapi pelan. Tadi kan kompak tapi kencang. Tegas saja, wasilah. Saya bilang gitu. Karena kalau kita anggap NU misalnya, kita anggap itu sebagai goyah, maka orang Muhammadiyah kita anggap tidak begitu Islam. Orang Perti tidak anggap kita orang patio Islam.
ketika saya naikkan lagi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu wasilah apa goyah? Cep, cakep, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Wasilah apa goyah? Diam saja. Kok nggak dijawab? Oh itu yang kiai yang sepuh terus didik. Lah Gusmus sendiri ya apa? Udah ganti wong ini menang tua. Terus dibalik no pertanyaan itu. Kalau menurut Gusmus bagaimana? Itu wasilah apa goyah? Kalau menurut saya wasilah juga. Loh wasilah itu lalu goyahnya siapa? Ya goyahnya Gusti Allah. Oh itu didalili. Wa ma ya apa? Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal. Nah itu ada dalil selain Islam tidak diterima. Nah itu malah membenarkan pendapat saya. Artinya menuju kepada Allah itu yang diterima adalah dengan wasilah Islam. Itu menurut keyakinan umat Islam. Jadi pendek kata banyak sekali hal-hal yang pada tahun baru ini kita petani lagi, kita cocokkan dengan diri kita dengan bercermin apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang berjalan. Semua yang ada di Quran dilakukan oleh Kanjeng Rasul dulu sebelum disiarkan kepada umatnya. Perintah sholat dilaksanakan dulu oleh Rasulullah, baru kita orang disuruh sholat. Di Quran, aqimis sholat, sholatlah kamu Muhammad. Kanjeng Rasul kemudian sholat dan mengatakan kepada sahabat-sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti aku sholat ini. Lain halnya kalau saya tidak sholat, ngajak sampean sholat, kan agak kesulitan saya. Salatlah kalian semua seperti aku dhewe ra sholat. Golek contoh terus golek aduh banget, golek ning Semarang. Salatlah seperti Pak Nur Ahmad, aduh ra karuan. Haji juga begitu, Kanjeng Nabi dawuh, khudhu anni manasikakum, ambillah cara hajiku ini. Semua Kanjeng Nabi menyuruh memuliakan istri. Kanjeng Nabi menyontohkan bagaimana Kanjeng Nabi memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi menyuruh baik dengan saudaranya, bagaimana Kanjeng Nabi baik dengan saudaranya. Kanjeng Nabi menyuruh menghormati tetangga, kayak apa Kanjeng Nabi menyontohkan baiknya dengan tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kita sekarang kalau mau hijrah dari yang kemarin ke nanti, kita cari cermin ya Kanjeng Rasul. Karena kita yang baca Quran cuma 20%, kata Pak Nur Ahmad itu. Repotnya sekarang kan sudah tidak ada Kanjeng Nabi. Dulu kiai-kiai itu yang ngerti Quran itu, itulah yang membantu saudara-saudaranya yang tidak sempat atau tidak bisa membaca dan memahami Al-Quran. Itu yang namanya ulama, itu dia mewakili Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Al-Quran, lalu menuntun saudara-saudaranya yang tidak bisa supaya bisa melaksanakan tanpa melihat Al-Quran. Tanpa melihat Al-Quran, lihat saja. Ulama-ulama yang agak kesana sedikit bahkan bikin kitab pinter. Ada yang namanya Sulam Sapina, ada yang Sulam Taufik, Takrib, terus menurut statranya masyarakat itu dibikinkan. Jadi orang-orang awam tinggal, oh gini caranya sholat, oh begini caranya wudhu, gitu. Nggak perlu orang awam disuruh lihat sendiri ke Quran itu. Wah ya nggak salat-salat itu. Wong yang kiainya aja
tahunan ya memahami Al-Qur'an. Ini wong awam dikongkon ndelok Quran langsung ya nggak salat-salat. Nah, sekarang repotnya karena tidak banyak kiai-kiai yang menyontohkan itu kepada, malah ngongkon wong-wong ngongkon ndelok dhewe ning Quran. Kon lihat langsung Quran dan sunnah Rasul itu piye? Wong ndekne dhewe ora godak wong awam kok dikongkon langsung Quran itu gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ternyata sudah jam 1. Makanya kok teklak-tekluk kono. Jadi kesimpulannya saya mengajak diri saya dan saudara-saudara saya yang hadir di sini untuk marilah ini momentum tahun baru Hijriah kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita, yang selanjutnya kita buat untuk kalau perlu baru sama sekali. Kan ada istilah reformasi, ada istilah revolusi mental. Pak Jokowi itu entah membaca tulisan saya entah bagaimana kok nduwe revolusi mental. Karena di awal reformasi kalau yang ingat, saya sudah nulis di Suara Merdeka tentang revolusi mental itu. Jadi memang harus revolusi ya. Pandangan kita tentang segala macam keagamaan ini perlu direvolusi. Jadi mental kita, mental lawas itu harus kita menganggap dunia ini segala-galanya harus kita rubah menjadi hanya sekedar wasilah. Jadi tidak usah berlebih-lebihan. Karena itu yang saya tawarkan di mana-mana, marilah kita kembali ke ajaran Kanjeng Rasul, yaitu hidup sederhana saja, sakmadyo. Tidak usah berlebih-lebihan dalam segala hal. Ini intinya yang ingin saya sampaikan. Sebab kalau Anda berlebih-lebihan, Anda tidak bisa adil dalam berpikir, tidak bisa adil dalam sikap, dan tidak bisa istiqomah. Sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat luhur tempatnya nanti di akhirat. Istiqomah tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal. Sakmadyo mawon Bu nggih. Sedeng makan sakmadyo. Sedengan saja. Makan sakmadyo itu ya sepiring. Karo tengah piring kalau piringnya gede. Minum sedengan. Nganggo sedengan. Apa-apa sedengan. Termasuk ngibadah ya aja berlebih-lebihan. Ibadah berlebih-lebihan itu gimana? Poso maghrib ora buka, itu berlebih-lebihan. Ora usah ngono. Wis kaya lumrahe wong ae sakmadyo wae. Terus ora sahur lah. Ben sesuk kuat poso. Jadi sakmadyo. Seneng ya sakmadyo. Gedeng wong pancing menusa itu iso gedeng nek jenengan semua bisa ndak gedeng.